Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat. Ada sebuah teks yang kami temukan di sini dalam kitab Ihya Ulumuddin bab tentang pernikahan di sela-sela kami bekerja di KUA halaman 484. Beliau Al-Imam Al-Ghazali mengutipkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya Masalul mar'ati salihati fin nisa, perumpamaan wanita salihah di antara perempuan-perempuan, di antara para istri-istri yang lain. Jadi istri yang salihah itu diumpamakan andaikan dia hidup di antara para istri-istri yang lain, maka istri yang salihah itu seperti kamasali ghurabil a'sam, diumpamakan seperti burung gagak yang berwarna putih, baina mi'atail ghurab, yang ia hanya satu biasanya di antara 200 gagak hitam yang ada. Hadirin rahimakumullah, sahabat pengantin yang berbahagia. Terkait hadis tersebut, di dalam tahqiqnya ternyata ditemukan sanadnya dhaif. Namun dhaif itu artinya lemah, namun ada redaksi yang serupa yang sanadnya sahih. Di antaranya adalah la yadkhulul jannata minan nisa illa mislu hadzal ghurab fi hadzal ghurban. Jadi ada sebuah cerita bahwa diceritakan dulu ada sahabat itu pernah duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk nyantai di sebuah tempat namanya Marrudz Zahran. Kemudian tiba-tiba ketika duduk di sebuah tempat tersebut, tiba-tiba ada sekumpulan gagak yang banyak sekali. Yang ada di antara sekumpulan gagak yang banyak tadi ada gagak A'samul Ahmarul Munqar. Singkatnya berbeda warnanya, sedikit putih warnanya. Sehingga lantas tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau bersabda, la yadkhulul jannata minan nisa, sekali lagi, orang-orang perempuan atau para istri itu tidak akan pernah mencicipi masuk surga illa mislu hadzal ghurab, kecuali masuknya itu seperti gagak ini, fi hadzal ghurban, gagak yang berwarna putih ini tadi. Banyak sekali, banyak gagak, namun diibaratkan perempuan yang masuk surga itu yang kecil, yang sedikit ini tadi. Hadirin yang berbahagia, begitupun ini adalah kutipan-kutipan hadis yang terkait dengan orang yang ketika menikah, seorang laki-laki yang ketika menikah dia tidak mampu sabar terhadap andaikan perilaku buruk istri kepada sang suami. Ada juga imam atau sahabat, bukan sahabat sebenarnya, cerita Luqman, seorang ahyang yang menasihatkan kepada putranya, atau wasiat Luqman kepada putranya yang dimiliki di dalam kitab Ihya ini. Luqman berkata, ya bunayya, wahai anakku, ittaqil mar'ah asu, wahai anakku berhati-hatilah, bertakwalah. Kalau bahasa enaknya adalah berhati-hatilah, hati-hati dengan akhlak istri yang buruk atau perempuan yang buruk. Kenapa? Fa innaha tashbikun qabla syaib. Fa innaha tushibuka, bukan tasbikun. Fa innaha tushibuka qabla syaibi. Ana Ramadan nih, puasa. Fa innaha tushibuka atau tushayyibu. Syaibun itu terambut dari uban. Syayyaba tushayyibuka. Jadi ketika ada kalimat isim, ketika ingin dijadikan kata kerja, mengikutkan wazan fa'ala, syayyaba yushayyibu tushayyibuka. Fa innaha tushayyibuka qabla syaibi. Karena sesungguhnya perempuan yang akhlaknya buruk, istri yang akhlaknya buruk, kemudian engkau tidak mampu untuk mengkondisikan kondisi yang engkau rasakan, mungkin tersiksa, mungkin karena suami takut istri, maka dampaknya adalah, maka sesungguhnya perempuan yang berakhlak buruk tadi akan mengakibatkan
engkau beruban sebelum waktunya beruban. Sahabat-sahabat pengantin yang berbahagia, jadi titik temunya itu adalah yang disampaikan di sini adalah orang yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali, menikah itu boleh, tidak menikah itu pun boleh. Beliau mencoba mengkomparasikan antara dua pendapat tadi. Anjuran untuk menikah banyak sekali hadis-hadis di dalamnya, namun juga diwanti-wanti andaikan menikah maka berhati-hatilah pula, karena setiap segala sesuatu yang keluar daripada pernikahan tadi, misal memiliki anak, memiliki istri, maka bisa jadi istri kemudian anak itu menyebabkan kalian wahai suami terbebani sesuatu yang tidak mampu engkau lakukan, sehingga sang istri, sang anak biasanya menuntut sesuatu yang lebih, sehingga biasanya laki-laki tersebut atau suami maupun ayah tadi terjerumus karena ingin membahagiakan istri maupun anak. Sehingga dalam redaksi yang sebelumnya disampaikan diantaranya, seingat saya, as-sabru anhunna khairun minas sabri alaihinna. Sabar untuk meninggalkan tidak menikahi perempuan itu lebih baik daripada sabar ketika engkau menikahi mereka dan perempuan itu ada di tengah-tengahmu. Bisa jadi engkau tidak mampu sabar terhadap perempuan tadi. Andaikan engkau sekarang menikah, maka as-sabru alaihinna bin nikahi, sabar dengan para perempuan yang telah engkau nikahi, itu sesungguhnya khairun, lebih baik daripada sabarmu kelak nanti ketika engkau dimasukkan di dalam api neraka. Sahabat pengantin yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan yang kita semua hari ini ditakdirkan telah berumah tangga, mari sama-sama jadikan rumah tangga kita sebagai tempat madrasah untuk menjadikan pula jiwa kita sabar, sebagaimana Ramadan menuntut kita untuk sabar. Tingkah laku buruk pasangan kita, istri kita yang digambarkan di dalam hadis ini, maka sikapilah dengan bijak, dengan sabar. Begitupun sebaliknya, wahai para istri, sifat yang tidak nyaman dilakukan oleh suami, maka sebaiknya pun sama, seorang istri belajar sabar untuk memaafkan, karena di balik setiap kesabaran ada hikmahnya. An-nisfu as-sabru nisful imani, karena sabar itu adalah sebagian daripada keimanan. Ciri-ciri orang yang beriman adalah sabar dalam setiap aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.